Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Gathering Humas Kabupaten Bengkalis, selamat datang di podcast Kemenak Kanwil Kemenak Riau. Senang sekali saya Ki Anggara Putra dapat menyapa kita semua dalam program bincang-bincang program Kementerian Agama Provinsi Riau. Saat ini telah bersama kita Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Zulkarnain. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Kasubag ATU dalam rangka menjalankan tugas kerja kantor, masih menyempatkan diri bertandang di studio Kanwil Kemenak Riau. Apa kabar Pak Zulkarnain? Alhamdulillah sehat. Boleh Pak, nih kita bincang langsung melanjutkan bincang-bincang terkait program revitalisasi KUA nih Pak. Ya siap, silakan. Boleh Pak, ya Pak. Sahabat religi, revitalisasi KUA merupakan program prioritas Kementerian Agama RI mulai tahun 2021 hingga sekarang. Di sini kita akan coba membedah revitalisasi KUA tentunya dari aspek yang lebih teknis dan lebih konkret. Kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Haji Zulkarnain. Sekilas profil, beliau sebelum menjabat menjadi Kasubag TU, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasibimas Islam dan KUA Kecamatan. Tentunya akan lebih pengalaman dan lebih luas dalam membahas mengenai revitalisasi KUA. Kita akan ulas bersama-sama dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di sini. Ini Pak, langsung saja Pak ya. Ada pertanyaan, apa sebenarnya Pak revitalisasi KUA itu dan mengapa dia dianggap begitu penting sehingga Kementerian Agama menjadikannya program prioritas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berbicara tentang revitalisasi KUA, saya sedikit ingin kilas balik menekankan tentang peran KUA. Peran KUA ini sebenarnya cukup strategis di tengah kehidupan bermasyarakat. KUA adalah orang yang sangat penting di wilayah kecamatan. Beliau orang yang dituakan. Namun seiring berjalannya waktu, sedikit kadang-kadang nilai-nilai ini agak bergeser, sehingga Kementerian Agama memandang perlu mengangkat kembali harkat dan martabat KUA melalui program, yaitu revitalisasi. Revitalisasi adalah sebuah upaya bagaimana meningkatkan kembali peran KUA di tengah kehidupan masyarakat, agar perannya memang benar-benar yang sudah strategis dirasakan oleh masyarakat, memang strategis dan berperan sangat strategis. Karena KUA sebagai garda terdepan daripada Kementerian Agama punya peran yang sangat besar dalam membangun kehidupan umat beragama. Sebetulnya Pak, tujuan strategis dari revitalisasi KUA ini apa ya Pak? Tujuan daripada revitalisasi KUA ini bagaimana KUA itu sebagai suatu lembaga yang amat penting di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah kehidupan semua umat beragama. Dalam hal ini tentunya fokus kepada pelayanan umat agama Islam, agar masyarakat bisa menikmati pelayanan KUA yang berkualitas, menikmati pelayanan KUA yang berintegritas, pelayanan KUA yang inovatif, pelayanan KUA yang informatif, dan pelayanan KUA yang mengikuti perkembangan. Berarti upgrade Pak ya kan. Saya ingin dapat gambaran yang lebih teknis nih Pak, konkret dan aktual. Sebenarnya cakupan apa saja Pak yang ditransformasi dalam rangka revitalisasi KUA ini Pak? Sesuai dengan program kementerian, ada beberapa cakupan program yang dilakukan revitalisasi. Ada revitalisasi yang dilakukan agar KUA ini, yang pertama terkait dengan perubahan sarpras. Perubahan sarpras meliputi bagaimana KUA ini sebagai tempat layanan yang berkelas, berkualitas, dan sangat menyenangkan bagi masyarakat. Kemudian juga di samping itu, KUA sebagai tempat yang memberikan layanan
bimbingan keagamaan secara komprehensif kepada masyarakat. Karena KUA dituntut untuk melaksanakan 10 tugas fungsi layanan di kecamatan. Kemudian bagaimana program digitalisasi dapat dilakukan di KUA dan juga pelayanan-pelayanan kehidupan umat beragama dapat dijalankan di KUA. Sejak diluncurkannya program revitalisasi oleh Menak di Banjarnegara pada Mei 2021, Pak, hingga saat ini berapakah jumlah KUA yang sudah direvitalisasi untuk Kabupaten Bengkalis, Pak? Khusus di Kabupaten Bengkalis, secara spesifik kalau kita katakan sesuai dengan program yang dilakukan atau dicanangkan oleh Kementerian Agama, dari 9 kantor urusan agama yang ada di Bengkalis sudah dinobatkan atau ditetapkan sebagai KUA revitalisasi dengan jumlah 5 KUA. Di antaranya KUA Bengkalis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir. Kalau untuk pasca dilaksanakan program revitalisasi ini, Pak, perubahan apa saja yang paling dirasa yang kita lihat di kalangan masyarakat? Sesuai dengan harapan dari kelembagaan secara umum bahwa KUA revitalisasi ini diberikan fasilitas-fasilitas agar pelayanan itu lebih maksimal, seperti pelayanan display standing yang diberikan agar informasi-informasi data keagamaan dapat diakses oleh masyarakat di kantor KUA. Kemudian pelayanan yang lebih dapat diakses secara umum, ya, pendaftaran nikah sudah dapat dilakukan melalui online. Kemudian program ini cukup mendapat respon yang baik dari masyarakat karena masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Untuk melakukan pendaftaran nikah tidak perlu datang ke kantor KUA, cukup melalui sebuah alat genggam yang mungkin kita semua dapat memanfaatkannya. Oke, Pak. Melalui revitalisasi ini kan, Pak, KUA telah banyak bertransformasi. Yang dulunya kita lihat jadul, sekarang telah modern. Bahkan pegawainya dan petugas-petugas di KUA model telah mendapatkan upgrade SDM-nya dalam pengelolaan KUA. Salah satu nih, Pak, program digitalisasi apakah sudah efektif berjalan? Yang paling dirasa dari SE Menteri Agama nomor 2 itu, Pak, dalam perintahnya kan menyatakan seluruh penyuluh agama wajib sukseskan program 4 program pemerintah. Nah, hari ini bagaimana, Pak, gebrakan pegawai KUA terutama penghulu dan penyuluh dalam menjalankan dan sukseskan program ini, Pak? Untuk dapat melakukan pelayanan secara maksimal di KUA revitalisasi, Kementerian Agama sudah melakukan berbagai upaya. Di samping memberikan honor secara khusus terhadap front office, juga memanfaatkan tenaga penyuluh-penyuluh yang ada. Kemudian bagaimana penghulu dapat bekerja sama dengan penyuluh untuk mensukseskan program-program yang ada di kantor KUA. Nah, terkait dengan tenaga, khususnya di KUA revitalisasi menjadi perhatian khusus agar pelayanan itu dapat dilakukan secara maksimal. Berarti, Pak, kalau untuk hal-hal lain seperti program itu sudah mulai berjalan ya, Pak, ya? Untuk KUA revitalisasi di Kabupaten Bengkalis, peran-peran strategis yang dilakukan oleh KUA memberdayakan penghulu dan penyuluh lewat program yang sudah dicanangkan, apakah bekerja sama dengan instansi terkait di lintas sektoral seperti dengan Puskesmas, dengan BKKBN, kemudian dengan desa-desa, kemudian ada lagi program dengan Basnas. Salah satu program dengan Basnas ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, meletakkan kotak-kotak di kantor KUA agar masyarakat gemar berinfak, agar masyarakat juga dapat berinfak. Juga
melakukan sosialisasi yang masif terkait dengan sertifikasi halal agar produk-produk yang dimiliki masyarakat memiliki kenyamanan bagi umat untuk dapat dikonsumsi. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, sahabat RDG, itu tadi bincang-bincang program kita terkait dengan revitalisasi KUA dan perjalanannya di Kabupaten Megat hingga saat ini. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Haji Zulkarnain yang telah meluangkan waktu membersami kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadikan kita semakin kuat dalam balutan NKRI. Terima kasih juga atas dukungan sahabat religi dan dukungan terus kami dengan subscribe dan komen yang perlu kita angkat di program Bincang Agama Provinsi Riau. Ya Pak, sebelum kita tutup kita ada slogan Pak. Bincang program Komunikatif, edukatif dan membangun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.